Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga di Surabaya menekankan pentingnya etika, profesionalisme dan integritas bagi mahasiswa yang akan memasuki pendidikan klinik melalui program pembekalan prapendidikan atau Pradik. Dekan FKG Unair, Profesor Dr. DRG Muhammad Lutfi MKes menyampaikan bahwa jumlah peserta Pradik mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, dengan total sekitar 236 mahasiswa. Seluruh peserta dinyatakan berhasil mengikuti rangkaian kegiatan dari hari pertama hingga akhir. Menurut Profesor Lutfi, program Pradip menjadi tahap penting dalam memberikan bekal kepada mahasiswa sebelum menjalani pendidikan klinik di rumah sakit yang memiliki karakter berbeda dengan pembelajaran di lingkungan fakultas. Ia menjelaskan bahwa selama di fakultas, mahasiswa lebih banyak mendapatkan pendidikan teoretis melalui media pembelajaran seperti manekin dan laboratorium. Sementara dalam pendidikan klinik, mahasiswa akan langsung berhadapan dengan pasien sebagai bagian dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Karena itu, pihak fakultas menekankan pentingnya empati, etika dan profesionalisme dalam setiap interaksi dengan pasien. Satu. Prof, izin. Oke, 3, 1. Seperti disampaikan sama Pemkodik tadi bahwa peserta pada momen hari ini adalah Pradik yang diselenggarakan pada tahun 2025 ini memang lebih banyak dari sebelumnya, yaitu sekitar 236. Alhamdulillah semua bisa mengikuti proses selama Pradik karena ini merupakan suatu hal yang penting di mana Pradik ini harus diikuti mulai hari pertama sampai hari terakhir. Apabila dalam satu hari saja tidak bisa masuk karena sakit ataupun karena yang lain, maka si peserta akan gugur. Alhamdulillah pada Pradik 2025 ini semua bisa mengikuti. Di mana Pradik ini merupakan suatu pemberian suatu ilmu bekal daripada para siswa untuk masuk ke pendidikan yang tentu berbeda dengan pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi, karena kalau di Fakultas Kedokteran Gigi ini adalah pendidikan teoritis menggunakan beberapa media berupa manekin atau laboratorium, tapi kalau sudah di rumah sakit ini sudah langsung berhadapan dengan seorang pasien. Oleh karena itu pesan-pesan yang saya sampaikan terkait etika, integritas dan sebagainya, empati ya, itu adalah hal yang penting di samping memenuhi beberapa standar terkait dengan bagaimana melakukan proses pendidikan sesuai yang ditentukan oleh rumah sakit gigi dan laboratorium. Yang saya sampaikan yang pertama itu ya etika dan profesionalisme, ya, dimana karena etika dan profesionalisme ini merupakan sesuatu yang penting di dalam berinteraksi dengan seorang pasien, ya, dimana pasien membutuhkan suatu empati dan sebagainya. Ya. Kemudian integritas ini juga merupakan sesuatu hal yang sangat penting, di mana kejujuran pada saat melakukan suatu pendidikan koas ini merupakan suatu cermin keberhasilan, karena kepercayaan dari seorang pasien atau masyarakat itu dari kejujuran itu bisa merupakan salah satu penyebab dari sukses tidaknya seorang dokter gigi adalah dari sisi kejujuran. Bagaimana tidak melakukan satu manipulatif atau melakukan satu penipuan terhadap aktivitas nantinya. Kemudian dalam rumah sakit tentu melibatkan beberapa tenaga, baik para medis, administrasi, kemudian dan antar teman dengan BPDKes dan para dosen. Oleh karena itu kerjasama ini harus ditingkatkan, karena salah satu hal yang terjadi sering ini adalah ada di para mahasiswa kelas ini segan, enggan, ataupun takut bertanya atau berdiskusi. Padahal kita ini mendidik anak-anak ini supaya nanti akan bisa mencarikan satu jalan keluar. Adanya suatu teguran ataupun saran untuk perbaikan itu bukan berarti kita ini tidak sayang pada mereka, justru kita sebaliknya ingin menjadikan anak-anak ini menjadi seorang dokter yang kompeten, baik dari sisi skill maupun dari sisi etikanya. Itu kendala yang kita hadapi dan mungkin dihadapi pula beberapa fakultas kedokteran gigi yang lain, ya, karena memang salah satu adalah pasien itu ada keterbatasan
pasien pada kasus-kasus tertentu ya. Oleh karena itu nanti kerjasama dengan RSGM dengan FKG ini bagaimana mendukung anak-anak ini mendapatkan satu kasus-kasus tertentu. Kemudian peningkatan sarpras dan sebagainya. Kita kemarin di tahun 2026 ini baru mulai melakukan satu pembenahan yang melibatkan dua unsur dari FKG dan dari RSGM. Walaupun secara administrasi pertanggungjawabannya sendiri-sendiri, tetapi tanpa kerjasama dengan kita maka akselerasinya ini akan lambat. Termasuk sarana prasarana, ruang dosen, kemudian ruang mahasiswa dan sebagainya, kemudian dental unit yang kemarin kita analisis dari optimalisasi penggunaannya, ternyata beberapa yang rusak tadi ya. Dan saya sampaikan bahwa 25 pun ini adalah merupakan suatu perpaduan pengadaan dari RSGM dan Fakultas Kedokteran Gigi. Jadi kita sama-sama memiliki satu visi dan misi yang sama, yaitu untuk memberikan satu proses pendidikan terbaik bagi para mahasiswa kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.